Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, tingkat 1 kelas A, jurusan D3 Farmasi. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang perkenalan alat laboratorium, yaitu desikator. Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung bahan desikan yang berguna untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Istilah desikator biasanya juga disebut dengan istilah eksikator. Adapun perbedaan desikator dengan eksikator yaitu desikator adalah alat pengering yang di bawahnya ada zat atau desikan untuk mengikat air. Sedangkan eksikator adalah alat pengering yang bentuknya mirip eksikator yang di bawahnya tidak ada zat pengering. Fungsi desikator secara umum: pertama, menghilangkan kadar air pada suatu bahan. 2. Menyimpan dan menjaga bahan kering yang rentan udara lembab. 3. Membantu pendinginan benda yang sebelumnya telah dipanaskan. 4. Digunakan dalam analisis penentuan kadar air. Macam-macam pada desikator. Sama seperti alat laboratorium lainnya, ternyata terdapat dua jenis desikator yang berbeda, yaitu desikator non-vakum dan desikator vakum. Pada gambar yang dipaparkan ini termasuk desikator non-vakum, yang dimana desikator non-vakum merupakan desikator yang hanya terdiri dari wadah, penutup, dan silika gel saja, tidak memiliki stepcock pada bagian tutupnya. Sedangkan desikator vakum terdiri disusun dengan tambahan alat vakum. Vakum pada desikator ini berguna untuk menghisap semua kadar air yang ada pada sampel dan dilengkapi dengan katup keran atau stepcock pada bagian penutup yang terhubung pada pompa vakum. Pada gambar yang dipaparkan ini termasuk desikator vakum dan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, tutup desikator. Ada beberapa yang dilengkapi stepcock dan ada juga yang tidak. Yang kedua, badan bagian atas yang dipisahkan oleh plate porselin yang berfungsi untuk tempat meletakkan benda atau bahan yang ingin dikeringkan. Yang ketiga, badan bagian bawah berfungsi sebagai tempat desikan atau bahan pengering seperti kalsium klorida, asam sulfat, dan silika gel. Cara menggunakan desikator secara umum dengan benar. Yang pertama, buka tutup desikator dengan cara menggesernya, bukan diangkat. Yang kedua, tempatkan alat atau bahan yang ingin dikeringkan di atas plate porselin. Yang ketiga, oleskan vaselin pada bagian bibir desikator agar lebih kedap udara. Keempat, tutup kembali desikator dengan cara menggesernya kembali. Nah, adapun cara kerja desikator dibagi menjadi dua, yaitu pertama, cara kerja desikator non-vakum. 1. Buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping. 2. Menaruh silika gel di bawah. 3. Menaruh saringan yang terbuat dari porselin. 4. Menaruh median di atas saringan. 5. Sebelum menutup, oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. 6. Menutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Kedua, cara kerja desikator vakum. 1. Buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping. 2. Menaruh silika gel di bawah. 3. Menaruh saringan yang terbuat dari porselin. 4. Menaruh median di atas saringan. 5. Sebelum menutup, oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. 6. Menutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Yang ketujuh, atur keran dan usahakan tidak ada udara di dalam desikator. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan perawatan desikator. Pertama, buka tutup desikator dengan cara menggesernya. Gunakan satu tangan untuk memegang bagian bawah desikator tersebut, atau hindari mengangkat tutup untuk membuka desikator tersebut. 2. Pastikan dalam tutup desikator tersebut diberi vaselin secara merata. Ketiga, jika silika gel sudah mengalami perubahan warna dari aslinya atau jenuh dengan air,
Maka keringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat selama beberapa jam, atau ganti dengan silika gel yang baru jika diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita, yaitu lebih mengenal alat desikator pada laboratorium. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.